Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan saya Bunda Ipi. Apa kabarnya nih? Semoga di hari Kamis ini teman-teman semuanya sehat-sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya ya. Kali ini Bunda Ipi share mengenai berita yang viral banget dari kemarin di Indonesia. Semua platform media Indonesia ini menyiarkan bahwa lagu Halo Halo Bandung ini dijiplak di lagu Halo Halo Kuala Lumpur. Nah, padahal lagu Halo Halo Bandung ini kan memang ciptaan dari Bapak Ismail Marzuki pasca kemerdekaan dahulu ya, sebagai semangat ketika Bandung peristiwa Bandung Lautan Api ya pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, karena ada hal ini menjadi Halo Halo Kuala Lumpur, sontak orang Indonesia ini semuanya tak terima ya, lagu Halo Halo Bandung menjadi lagu Halo Halo Kuala Lumpur. Dan tanpa mencari tahu, tanpa mencari faktanya, semuanya berbondong-bondong langsung marah-marah. Tapi ada juga sih sebagian warga Indonesia atau netizen Indonesia yang bilang cari tahu dulu kebenarannya, siapa tahu ini bukan orang Malaysia yang membuatnya. Kalau saya sih dari kemarin sih agak janggal ya, karena bahasa yang digunakan di situ menggunakan kata aku gitu ya, sedangkan kan kalau mengajarkan anak-anak gitu ya, itu kan soalnya itu diunggah di lagu anak gitu ya, lagu anak. Di situ kan seperti mengajarkan ya, kayak macam Upin Ipin gitulah ya. Itu kan mengajarkan ke anak-anak, biasanya nggak menggunakan kata aku ya. Kalau orang Malaysia di sana biasanya kan menggunakan kata saya, dan ada kata-kata lain yang bahasanya kok janggal. Benarkah ini orang Malaysia yang melakukannya? Nah, itu tuh udah sangat ramai sekali di semua platform media sosial di Indonesia, di Twitter, Instagram, TikTok, semuanya mengunggah hal ini, bahwa lagu Halo Halo Bandung diciplak oleh Malaysia tanpa mereka mencari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Dan ternyata inilah faktanya. Yuk kita ikutin saja videonya. Check it out. Lantas, langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dugaan penciplakan lagu Halo Halo Bandung oleh Malaysia? Untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hermono. Selamat sore, Mas David. Baik, Pak Hermono, terkait dugaan penciplakan lagu Halo Halo Bandung yang dilakukan oleh Malaysia, upaya apa yang saat ini sudah dilakukan? Jadi begini ya, dalam dunia media sosial, semua orang dapat membuat konten ya. Kita dengarkan baik-baik ya, dapat para dibuat netizen dari Indonesia. mana saja. Nah, ini kan seolah-olah kita ini sudah mengambil suatu kesimpulan bahwa pembuat konten itu adalah orang Malaysia, kan begitu. Ya. Nah, ini yang saya kira kita perlu hati-hati, karena dari hasil penelusuran kami mencari tahu kebenarannya, YouTube atau animasi di YouTube itu bukan baru, dia sudah diunggah sejak Juni 2018 ya. Lalu kita juga sudah menelusuri URL-nya, Uniform Resource Locator-nya. Ternyata itu adanya di India. Jadi yang mengunggah itu pertama mengunggah itu namanya pakai nama dia Geisha_foto, dan pengelola dari domainnya itu ada di India. Nah, ini saya kira juga perlu hati-hati sebelum kita mengambil kesimpulan. Kita jangan sampai terulang di tahun 2021 ya. Ini ada kasus yang kira-kira agak mirip ya, yang dianggap sebagai, tapi ini bukan penciplakan, yang lalu itu adalah pelecehan. Jadi ada burung Garuda Pancasila itu kepalanya diganti dengan gambar ayam ya, lagu Indonesia Raya itu. Memang di situ ada atribut Malaysia. Lalu kita serta-merta mengambil kesimpulan itu yang membuat orang Malaysia. Kita marah gitu kan. Nah, padahal setelah kita telusuri, itu yang membuat juga orang Indonesia, ya, orang Indonesia, anak-anak yang ada di Sabah, anak PMI. Jadi
sebelum kita mengambil suatu kesimpulan, saya kira perlu hati-hati karena media sosial itu ya orang boleh pakai nama saja. Kalau katakanlah tadi saya katakan namanya yang mengunggah itu Gaisa, itu apakah dia orang Malaysia? Kan kita nggak tahu juga ya. Orang bisa pakai nama apa saja. Nah, yang sudah kita lakukan, kita sudah menginformasikan masalah ini kepada Komisi Komunikasi dan media sosial Malaysia ya. Nah, mereka ya silakan saja kalau Indonesia ingin menyampaikan pengaduan, tetapi tentu harus ada bukti-buktinya. Nah, sekarang ini kan kita sudah mengambil kesimpulan bahwa itu dibuat oleh orang Malaysia. Jadi ternyata yang mengunggah itu bukan dari Malaysia guys, tapi URL-nya juga itu dari India dan namanya juga Geisha. Siapa tadi? Nah, itu tuh dari India ya. Jadi memang bukan Malaysia yang membuatnya ya. Indonesia ya memang betul ya, karena itu lagu penciptanya orang Indonesia. Tentu saja orang Indonesia ini tidak terima jika lagunya ini diciplak. Nah, kesalahannya itu kenapa langsung menghakimi begitu saja tanpa mencari tahu. Tapi pemerintah sih lebih pintar ya daripada kita netizen-netizen yang terlalu terbawa emosian, terus ngamuk-ngamuk, terus marah-marah, akhirnya fitnah-fitnah tanpa cari tahu kebenarannya. Tapi kalau pemerintah biasanya mengusut sesuatu itu pasti menggunakan data dan fakta. Nah, pemerintah Malaysia pun memberikan silahkan kepada Indonesia jika ingin menuntut gitu ya, jika memang itu orang Malaysia dari Malaysia yang membuatnya gitu ya, tapi ditelusuri dulu kebenarannya. Nah, ternyata setelah ditelusuri bukan dari Malaysia, itu adalah dari India yang mengunggahnya guys. Nah, jangan sampai seperti kejadian yang waktu itu ya, mengenai pelecehan lambang negara kita ya, yang burung Garuda diganti dengan kepala ayam. Sudahlah semua orang Indonesia marah-marah ke Malaysia, ternyata orang Indonesia sendiri yang membuatnya, orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Jadi kalau ada sesuatu kita mesti teliti benar-benar, kita mesti cari tahu faktanya dulu, baru kita bisa menuntutnya. Kalau asal tuduh akhirnya akan menjadi sesuatu yang fitnah ya, yang tidak sesuai dengan keadaannya. Mungkin orang Indonesia ya karena merasa memiliki, yang kesalahannya hanyalah tidak mau mencari tahu dulu. Jadi langsung saja marah-marah. Kita lanjutkan lagi yuk videonya seperti apa. Ya, dan itu dibuat juga di Malaysia. Padahal kan kita belum sampai ke sana. Jadi ini ya persoalannya saya kira adalah dalam kita memberikan tanggapan harus ada prinsip kehati-hatian juga. Jangan sampai kita hanya karena emosi lalu menuduh. Misalkan Malaysia menciplak atau Indonesia harus protes. Padahal kan kita belum sampai ada bukti bahwa itu dibuat oleh orang Malaysia juga kan. Ini persoalannya, Pak. Baik, tapi Pak Dubes artinya bisa dikonfirmasi ya bahwa konten ini sudah diposting sejak beberapa tahun yang lalu, dan alamat URL yang mengunggah postingan ini berada di India, bukan di Malaysia. Ada di India, namanya itu epicentrumnetwork.id yang ininya ya, domainnya itu. Kalau kita teliti ya, coba tadi saya minta staf untuk meliti, dan itu sudah diunggah itu 30 Juni 2018. Jadi ini bukan barang baru juga. Saya tanya kepada teman-teman yang sudah lama di sini, nggak pernah dengar juga. Lalu saya tanya kepada teman-teman Malaysia, nggak tahu. Dan di sekolah-sekolah Malaysia pun tidak ada yang mengajarkan anak-anak sekolah katakanlah menyanyikan lagu itu. Jadi ini kan kreativitas lah ya, kreativitas seorang content creator yang saya nggak tahu tujuannya apa. Mungkin saja itu tujuannya komersial supaya banyak subscriber, banyak orang yang menonton. Tetapi yang jelas kita belum dapat menyimpulkan bahwa ini dilakukan oleh orang Malaysia dan juga dilakukan di Malaysia misalkan. Jadi kita harus memastikan dulu gitu ya, karena sampai saat ini saya sudah mencoba meneliti, belum sampai ada kesimpulan itu. Yang jelas URL-nya itu, alamat domainnya itu ada di India ya, bukan di Malaysia.
Baik, ini penting ya agar dipahami oleh masyarakat Indonesia bahwa bukan berarti ketika konten itu bersimbol jadi, negara tertentu berarti dibuat di sana begitu ya Pak Dubes. Baik. Iya, karena kan bisa dibuat sekarang konten bisa dibuat dari mana saja. Iya, ya, baik. Seperti saya katakan tadi, yang buat ternyata orang Indonesia tuh yang dulu mengganti kepala burung Garuda kepalanya jadi kepala ayam. Baik. Kan Semoga ini bisa dimengerti oleh masyarakat, utamanya netizen di tanah air. Terima kasih Pak Dubes Hermono sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Gitu ya guys, jadi segala sesuatu itu sebelum kita emosi, kita itu harus mencek dulu kebenarannya itu seperti apa. Benarkah ini orang Malaysia yang membuatnya? Benarkah ini Malaysia yang menciplaknya? Jadi jangan belum apa-apa udah langsung marah-marah, udah langsung ngamuk-ngamuk. Nah setelah diteliti ternyata itu diunggahnya aja di India ya, dari alamat pengunggahnya aja di India gitu guys. Jadi memang janggal juga sih, dari kata-katanya juga terasa bukan seperti orang Malaysia yang biasanya kata-kata yang digunakan itu bukan seperti itu sih kalau menurut saya ya. Tapi kan ya karena orang Indonesia ya, netizennya sebagian udah marah-marah dulu nih sebelum tahu kebenarannya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya kalau ada masalah apapun kita cari tahu kebenarannya dan faktanya seperti apa. Kalau orang tersebut dari negara manapun, dari Indonesia kah, dari Malaysia kah, dari India kah, ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan ya guys, karena ini pencipta lagunya adalah orang Indonesia dan kebetulan lagu Halo Halo Bandung ini merupakan lagu kebangsaan ya, jadi lagu nasional Indonesia yang nggak boleh diplesetin begitu saja. Biasalah guys, konten kreator ini kan kadang-kadang mempleset-plesetkan lagu ya. Di Indonesia pun banyak ya, di TikTok pun banyak lagu apa syairnya diganti apa. Nah itu boleh-boleh saja karena mungkin lagunya bukan lagu kebangsaan, jadi oke-oke saja. Nah karena ini lagu kebangsaan jadi Indonesia pun nggak terima. Nah jadi itu saja guys video Bunda Ipi kali ini. Semoga bisa memberi info dan manfaat yang baik bagi teman-teman di rumah ya, dan menjadi hikmahnya itu jika ada masalah sesuatu kita lebih bersabar, menunggu, mencari faktanya dulu bagaimana baru kita bertindak. Oke guys, see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These lucid dreams where I can't move. 'Cause I'm lost in